legenda putra langit, Kamarastra putra mahkota. Kamarastra tak pernah seumur hidupnya membayangkan bahwa ia akan dirasuki oleh arwah jahat Jabrikwanara. Hei, diam saja, kau berani melecehkan aku. Oke, kau butuh sanksi yang setimpal. Cemeti itu lumat jadi bubuk. Loh, ya, hawa pelindung Jabrik sudah mengisi raga Kamarastra. Bukan cemeti itu yang menderita. Penjaga kedua tak berkedip menatap sorot mata Kamarastra. Astaga, kemarin kelihatan begitu lembut, rupanya kalau lagi ganas, beginilah wajahnya. Aku harus berbaik hati padanya. Silakan kembali ke sel. Perlakuan pada Kamarastra berubah 100%. Mayat hidup itu, kini benar-benar mati. Ia adalah putra mahkota dari negeri yang dihormati. Kini, dalam raganya berdiam roh jahat Jabrikwanara. Dan masa depannya menjadi bayang-bayang gelapkah? Tuan Kepala, silakan terima persembahan ini. Hahaha, jangan repot-repotlah. Terima kasih, terima kasih. Dengan menyuap, Samara dan Candaka bisa masuk ke sel Kamarastra. Mohon ampuni kami untuk kelalaian kami. Kurasa ini salahku sendiri, bukan salah kalian kok. Jadi kalian tak perlu minta maaf. Tuan muda, Tuan tampak pucat. Tuan muda sedang sakitkah? Ada apa Tuan? Aku baik-baik saja. Nah, kalian boleh keluar sekarang. Tuan, segalanya sudah kami atur. Pasti beres. Kami mohon pamit. Jaga diri Tuan baik-baik. Dua pengawal setia ini tak bisa menahan kesedihan. Tuan muda mereka jelas tidak sehat. Dapatkah kau sediakan makanan terbaik baginya? Baik, bayarlah 10 kali lipat dari yang tadi. Segalanya bisa ku atur. Terima kasih, beres. Ada uang ada beres. Jabrik sendiri yang tak mau membuang waktu memanfaatkan ilmunya dalam tubuh Kamarastra. Ia memulai meditasinya, tapi, pada puncak meditasi, rasio Kamarastra berontak. Ia tak mau dikendalikan. Aku tak sudi meditasi Jabrikwanara. Praktis meditasi Jabrikwanara. Sirkulasi darahnya kacau, energinya pecah. Tubuh pemuda ini pun terkapar. Kau ini sudah jadi milikku tahu. Tak ada perlawanan. Kejahatan hanya menampakkan buahnya sementara. Kemudian kau harus dengan apa kau mau mengenyahkan aku? Kungfumu cuma seumur jagung. Kalau kau bersikeras mengusirku, akan kugerogoti tubuh bagian dalammu ini. Kau akan kesakitan luar biasa. Tahankah kau? Sujud tuanku. Dari Merpati Pos terbetik kabar dari Cahaya Barat telah menghabisi kejayaan Parang Nyawa dan istananya. Semua pasukan negeri tak bertuan sudah takluk. Kini Raja Wali dalam perjalanan kemari, Tuanku Baginda. Kalau demikian jelas Cahaya Barat bukan seorang pemberontak. Yang dipertuan Baginda, kami mengharap Baginda segera melepaskan Kamarastra, sebab ayahnya tak bersalah. Sebelum Raja Waliku lihat batang hidungnya, takkan ku lepaskan kakaknya. Para menteri dan pejabat lainnya tak berkutik oleh kata-kata yang sangat mementingkan diri sendiri ini. Pertemuan tadi mengusarkan hati Zof. Tuanku, walau sekarang gagal menghukum pangeran, lain waktu pasti terbuka kesempatan untuk itu. Setiba anaknya di sini, kita jadikan Raja Wali itu insan gaib. Lalu kelangsungan dinasti Sang bisa abadi. Insan gaib, hahaha, insan gaib. Tuanku, ada utusan dari penjara langit. Tuanku Baginda, Jabrikwanara tewas. Tewa Aas, keterkejutannya mengantarnya ke penjara langit. Oleh suhu lembab dalam sel, cuma 2 hari saja mayat Jabrik sudah rusak. Lancang, beraninya dia mati dulu sebelum ku katakan kewajibannya. Menyebalkan sekali, kau harus mati dengan jasad berantakan. Satu yang tak diketahuinya, arwah Jabrikwanara telah pindah ke jasad Kamarastra. Sebetulnya, sesuatu sedang terjadi dengan Raja Wali. Konon Raja Wali berpeluang 99% menjadi raja. Kalau benar begitu, aku akan menguji moral dan fisiknya. Lalu aku akan membantunya melawan Zof. Pikirannya berpusat pada Raja Wali membuatnya lengah pada sesuatu di belakangnya. Sesuatu atau seseorang. Kalau tak salah lihat, anak Manggalar itu merapal jurus Galuk Raib. Darah mengucur deras ketika Raja Wali memaksa racun keluar dari tubuhnya. Mengerikan. Oh, kasihan guruku. Dia harus kubantu. Aku harus turun tangan membantu tuanku. Ternyata, yang ia miliki bukan cuma kepatuhan, pun kesetiaan.
Jangan, cari mati saja kau. Namun makhluk unik ini memang punya keistimewaan. Ia berhasil mencengkeram tangan bocah legam ini. Lalu makhluk itu mengalirkan listrik andalannya. Tersentak kaget, si legam mundur. Ia pun tertawa girang oleh puasnya. Haha, ia memang patut diberi sengatan. Waduh, makhluk itu hebat juga. Aku tak boleh sembarangan. Makhluk apa itu? Manusia? Manusia? Tapi kok tingkahnya seperti makhluk rimba. Menyebalkan, loh, dia sudah mampu berdiri lagi secepat itu. Waktu aku tersengat dulu, lama juga aku seperti tak ingat. Hajar, bocah legam itu merangsek sambil berputar seperti gasing. Kulipat gandakan listrikku biar tahu rasa dia. Galuk Raib, jurus ini telah bekerja beberapa menit sebelum makhluk kecil itu menyadarinya. Waduh, kejam sekali bocah itu. Dan bocah itu belum juga puas hatinya. Waduh, cederanya parah. Oh, kenapa Ananda begitu beringas? Ia gunakan nyaris seluruh kekuatannya. Dan kini, Raja Wali yang jadi sasaran ngamuknya. Sebaiknya aku menyingkir saja, jaga dia Uban. Sekarang Raja Wali tidak main-main, sebab hatinya kesal. Level 4 energi ufuk barat digelarnya. Bocah legam itu tak berdaya terseret dalam pusaran ilmu Raja Wali. Sirkulasi jalan langit. Loh, energi lengannya lemah sekali. Bocah ini bersalto untuk mencapai lengan lawannya. Pangkal lengan Raja Wali yang lemah oleh racun jadi incaran mata bocah yang jeli itu. Sodokan kaki Raja Wali masuk telak. Namun kedua tangannya secara spontan mengunci urat nadi lawan. Raja Wali melonjak naik untuk mendapat posisi di atas. Namun lawannya pun jauh lebih tanggap. Jurus bocah legam itu rupanya khusus untuk mengunci urat nadi lawan. Astaga, sendi lenganku sakit sekali. Nyeri. Ternyata Raja Wali memasukkan kembali tangannya yang sebelah. Dan tangan itu mengalami nasib yang sama dengan sebelahnya tadi. Ketika kedua lengannya terkunci, Raja Wali tak bisa menghimpun seluruh energinya lagi. Kini Raja Wali berada dalam posisi maju kena mundur kena. Kalau kupaksakan juga, racun ini akan bekerja lebih cepat menyerang jantungku. Tenaga dalamnya melemah, sudah saatnya aku memenangkan tarungan ini. Ki Manggalar merasa bangga juga dengan keberhasilan anaknya atas anak Pangeran Cahaya Barat. Oleh jurus Galuk Raib, ia kalahkan energi ufuk barat yang diunggul-unggulkan oleh Benteng Barat. Kepiawaian Galuk Raib jauh dari yang kuduga. Kalau saja aku bisa menguasai Galuk Raib, aku bisa berjaya dalam mengunci lawan kungfuku. Kondisi Raja Wali jauh di bawah kesempurnaannya. Lalu bagaimana pula nantinya dengan nasib Uban dan makhluk kecil ini? Ternyata bocah legam ini kewalahan juga menghadapi gempuran Raja Wali. Semakin terkuras energiku, semakin cepat racun ini menjalar. Ia memang calon raja, tapi niatku semula untuk mengabdi padanya. Benarkah itu? Lagi pula tak ada seorang pun bisa memaksaku. Kalau kubiarkan, mereka akan cedera. Loh, mau apa Manggalar itu? Kenapa ia merapal Galuk Raibnya? Tanpa diketahui asal-muasalnya, tiba-tiba Manggalar sudah ada di antara keduanya. Jurus gemulainya dengan mudah memisahkan mereka. Orang tua bermuka kaleng ini pasti kawan si bocah legam itu. Dia pasti lebih lihai. Semakin repot saja aku dibuatnya. Tuan muda, hamba Manggalar mohon maaf atas kelancangan kami. Astaga, dia kan kakek Manggalar. Dia yang terkenal dengan Galuk Raibnya itu. 4000 tahun yang silam, seorang kaisar berhasil mempersatukan negerinya dengan penyatuan energi ufuk barat dan Galuk Raibnya. Lalu jurus Galuk Raib itu diwariskannya pada Ki Manggalar dan 3 saudara seperguruannya. Dan energi ufuk barat, beberapa ribu tahun kemudian, jadi milik kelompok dewa, alis singit dan cahaya barat. Menurut tradisi, pimpinan selalu digantikan oleh murid tertua di perguruannya. Namun putra Hunlun menyerahkannya pada murid termuda, Ki Manggalar. Menurut beliau, 3 kakak seperguruannya kurang patut menerima beban tersebut. Sayap besi, sayap api, sayap malam. Tak puas dengan keputusan tersebut, mereka menyingkir dan mendirikan perguruan sayap angker yang dipusatkan di Gunung Sayap Naga. Sebaliknya, Manggalar bukanlah tipe haus kekuasaan meski ilmunya disegani banyak orang. Ki Manggalar, mungkinkah dia yang dimaksud bidadari itu yang harus kuikuti? Terimalah sujud penghormatanku Ki Manggalar. Astaga, aku menerima sujud seorang raja. Tak ada pilihan lain selain mengabdi padanya.
Aku tak pantas menerima sujudmu. Bangkitlah, dari denyut nadimu, terbaca kau keracunan ulat berbisa. Waduh, dia bisa membaca aliran denyut nadi. Cepat keluarkan kristal laba-laba yang kau miliki itu. Kristal hitam itu, ada manfaatnya, luar biasa, simpul hanya bisa dibuka oleh si penyimpul. Sekarang, mulailah meditasi mengeluarkan racun. Bocah legam itu kesal melihat keakraban yang terjalin antara ayahnya dan musuhnya itu. Andai tak dipisah oleh ayah, jelas aku bisa kalahkan dia. Waduh, rasanya adem banget. Terima kasih atas petunjuk sesepuh. Hahaha, nasibmu memang selalu bagus. Kristal laba-laba hitam itu penawar segala racun. Kau mesti menyimpannya baik-baik. Jadi ular berbisa itu pun bisa dimusnahkan, bukan? Benar, namun kau harus menelannya. Sayang kan, Tuan Muda, kalau memang perlu telanlah kelak. Guru, anak ini menjerit terus. Harus ku apakan? Tenang, aku akan menolongnya. Tulangnya sudah kusambung, dan akan pulih 3 hari lagi. Dari senyum dan anggukannya, jelaslah ia sudah tak kesakitan lagi. Raja Wali, dia akan merupakan pengawal yang bagus untukmu. Siapa dia? Oh, aku belum memberinya nama sesepuh. Daya sengat dari aliran listrik tubuhnya sungguh hebat. Bagaimana kalau kita namai dia Bocah Petir saja? Bocah Petir tampak berjingkrak-jingkrak kegirangan. Dan ini anakku, Cadas Arang. Cepat beri hormat pada Tuan Muda Raja Wali. Hei, kau memang angku arang. Jangan memaksakan kehendak padanya sesepuh. Dia kehilangan kelembutan seorang ibu sejak kecil Tuan Muda. Mohon maafkan kelancangannya, Tuan. Cuma sedikit hari lagi Tuan Muda harus tiba di Istana Zouta. Bergegaslah, semoga kita akan sua lagi. Terimalah sedikit bekal untuk perjalanan kalian. Nikmatilah kesegaran ikanku. Aduh, terima kasih, sampai jumpa. Dari segala gerak-geriknya, ia memang patut jadi raja. Bila ini terwujud, aku mau membantunya jadi seorang pimpinan yang bijaksana bagi rakyatnya. Kau buruk laku arang, kau mempermalukan ayahmu sendiri. Kalau kelak ia jadi raja, pada dialah kita harus mengabdikan diri. Jangan harap kalau tak bisa taklukkan aku. Lancang, kau berani membangkang padaku. Tak akan tunduk, tak akan patuh. Kau harus beroleh pelajaran baru. Kalau demikian, gagang pancingan itu membuatnya amat gentar dan ia melarikan diri. Kau berpikir bisa kabur dari hadapanku ya? Ketika pancingan terayun, tubuh Cadas Arang terlilit erat. Sekaligus ayah dan gurunya mudah saja ia tertangkap. Lalu ia diayun-ayunkan di pohon. Akan kulihat kekerasan hatimu setelah 3 hari 3 malam ini. Aku akan bersemadi dalam mencari ikhtiar membantu tuanku Raja Wali. Biar saja anak bandel ini tersiksa di sini. Berkutet sekeras apapun, tali pancing dari otot kawat tulang besi itu tak bergeser seinci pun. Apa sih hebatnya seorang raja sampai ayahku pun harus mengabdi padanya? Batu hitam bermata itu terus mengikuti gerak-gerik Cadas Arang. Ayah beranak itu sedang bermusuhan. Ini saat yang paling bagus untukku memanfaatkannya. Batu hitam itu bangkit, dan kakak tertua sudah sebulan menungguku. Dan sekarang, ia akan puas padaku. Dialah yang terkenal dengan jurusnya terbang menyisir buana. Sekarang aku kembali, besok aku baru mengerjai bocah itu. Posisi itu membuatnya tersiksa sekali setelah hampir seharian ia terjerat di situ. Si tua Manggalar itu tega sekali menghukum anaknya seperti itu. Anak dan ayah yang tak sehati siap menerima bencana. Biar aku berhias dulu. Dalam sekejap ia mengubah penampilannya menjadi seorang kakek tua yang kelihatannya bijaksana. Aduh, hausnya, hahaha. Dewa, sayap malam turun melayang-layang sehingga tak heranlah kalau Arang mengiranya sebagai dewa yang turun untuk menolongnya. Oleh perseteruan yang tak kenal kata berhenti, sang bijaksana berkenan memberi pendisiplinan pada umatnya melalui berbagai peristiwa. Mengingat tak pernah kepandaian manusia bisa mencegah bencana, maka banyaklah korban yang berjatuhan. Dewa Gorah, pimpinan terbesar kelompok Hin Yuen saat itu, merasa sangat prihatin menyaksikannya. Atas prakarsanya, diadakanlah doa permohonan pengampunan pada Sang Maha Kejadian, bersama-sama seluruh rakyatnya. Setelah hari yang ke-49 dalam doa, muncullah warna-warni indah di angkasa raya.
Seiring itu pula muncul kilau cahaya gaib di tengah hamparan air yang pernah menenggelamkan sebagian besar negeri tersebut. Seekor kura-kura raksasa dengan menyandang aksara di tempurungnya muncul menguak di antara gemuruh ombak air itu. Ada tulisan tersandang di tempurungnya, ada pesan untuk masyarakat negeri ini. Tepat di depan Dewa Gorah, kura-kura itu berhenti merayap. Gorah menyuruh orang-orangnya untuk mencatat tulisan itu. Ketika sudah selesai, kura-kura itu bertindak pergi menjauh. Tak lama kemudian banjir pun surut, dan ketenangan kembali menyapa. Namun letusan gunung berapi belum berhenti memuntahkan lahar. Rakyat kembali gelisah sebab letusan itu kembali makan korban. Kembali warna-warni indah mengelayut di angkasa raya, dan gunung itu pun berhenti menelan korban. Tiba-tiba muncul seekor kuda unik sakti dengan tubuh penuh lidah api dari balik gunung itu. Setelah berputar di angkasa demikian lamanya, ia berhenti di hadapan Dewa Gorah. Mulutnya menjepit sebilah golok giok dan ada gambar pula di punggungnya. Sama seperti kura-kura itu, ia langsung pergi selesai orang mencatat pesan di punggungnya. Dan golok giok itu ditinggalkannya. Dua gambar jiplakan punggung itu dinamakan Peta Bengawan dan Kitab Sakti. Dewa Gorah berkonsentrasi memecahkan misteri pesan itu. Setelah bekerja keras selama 20 tahun, barulah misteri itu terpecahkan. Dan kini, dari Peta Bengawan, dikenalilah energi ufuk barat. Dengan bantuan golok giok, Kitab Sakti itu diurai dan dikenal sebagai Galuk Raib. Pada saat itu, kelompok besar barbar terus bertikai dengan kelompok besar Hin Yuan. Untuk penentuan kemenangan akhir, Dewa Gorah mengurung pasukan barbar dengan jurus gaib pamungkas dengan 5 rasi bintang. Dengan kepiawaian energi ufuk barat, Dewa Gorah mampu menangkal barbar. Dengan tertumpasnya pengacau, negeri itu berhasil dipersatukan. Keberhasilan itu mengangkat Dewa Gorah menjadi Kaisar Hin Yuan, Kaisar Satu Tiongkok. Kegemilangan pemerintahannya bersandar pada amanat suci yang tertera pada kedua benda ini. Peta Bengawan jatuh ke tangan kelompok dewa di bawah pimpinan Alis Singit dan Cahaya Barat. Sedangkan Kitab Sakti ada di tangan putra Hunlun, pimpinan Manggalar dan 3 keponakannya tersebut. Oleh perjalanan panjang waktu, meski dari sumber yang sama, kedua pemegang pesan itu tak saling mengenal. Cahaya Barat lebih mengkhususkan diri dalam bidang pemerintahan, sedangkan Ki Manggalar dalam pengembaraan dan petualangannya menyebar kebaikan. Bintang Ki Manggalar memang terlambat bersinar sebab ia mengenal Kitab Sakti itu setelah usianya 30 tahun. Meditasi Galuk Raib menjadikan raganya amat kuat. Namun oleh usia yang sudah 30 tahun, meditasi itu tak mencapai kesempurnaannya hingga tubuhnya menjadi belang. Ketika usianya mencapai 50 tahun, lahirlah Cadas Arang, yang langsung direndamnya dalam ramuan arak. Apa yang membuatnya sangat bersedih adalah, istrinya meninggal tak lama setelah melahirkan. Ia memiliki sepasang mata yang punya keistimewaan dan kecerdasan yang luar biasa pula. Kekesalan Ki Manggalar pada 3 kakak seperguruannya belum pernah berhenti hingga kini. Mereka bertiga tak pernah berhenti jadi pengusik ketentraman. Keleluasaan ini ditunjang oleh kesaktian yang mereka himpun masa demi masa. Oleh niatnya menghentikan kelaliman mereka, Ki Manggalar menyusun strategi sebelum bertindak. Aku belum bisa memastikan kemenanganku, sebab mereka sangat dikjaya. Menurut ramalanku sendiri, aku ditugasi untuk sesuatu yang lebih besar, jadi itu yang harus aku dahulukan. Dewa Penolong. Sang dewa ini berputar-putar dulu mengamat-amati Arang. Astaga, kenapa anak muda seistimewa ini disiksa seperti begini? Tali ulat sutra hitam bisa merusak konstruksi tulangmu yang hebat. Tolonglah aku dewa, aku akan menolongmu, sebab memang ada ikatan benang merah di antara kita. Lepas dari siksaan, Cadas Arang girang sekali. Terima kasih dewa, boleh aku tahu namamu? Tak perlu nama lagi bla, memang antara kita ada ikatan batin. Mari ku periksa keutuhan tulang-tulangmu. Aduh, sayang sekali, susunan tulangmu berubah gara-gara siksaan ini. Oh ya, jadi, melihat tipuannya termakan, dewa ini makin keras menggelengkan kepalanya tanda penyesalan yang dalam. Tolonglah aku dewa, bocah tolol, mudah saja ku tipu dia. Baik, ku beri kau obat penyusun saraf terbaikku. Ini pil dari dewa, tak patut aku menerimanya dewa. Jangan terlalu tolol begitu, kalau kau sembuh nanti, kau harus melakukan banyak hal yang berguna.
Akan kuberi petunjuk kau nanti. Terima kasih, itu jelas bagiku. Tanpa ragu pil itu ditelannya. Segera saja ia menjadi segar. Oleh karena itu ia percaya ia sudah sembuh. Pil itu kudapatkan susah payah. Tapi demi cita-citaku, biarlah ku relakan untuk bocah itu. Penuh energi dan segar sekali. Bagus, cedera tubuhmu sudah musnah. Sehat, cuma retak tulangmu belum sepenuhnya pulih. Ayahmu memang keterlaluan. Tega sekali merusak raga anaknya. Tolonglah aku dewa, ya. Akan kutolong kau agar umurmu tak hanya sampai 20 tahun saja. Meditasi tulang bab 7 kitab sakti. Kau bisa sembuh sekaligus meningkatkan kungfumu. Ayah menyimpannya dengan sangat hati-hati. Aku tak boleh melongoknya. Kalau bisa kuserap, aku akan jadi lebih sakti dari ayah sekarang. Dia memakan mentah-mentah siasatku. Rasakan Manggalar. Benar sekali perhitunganmu itu. Kalau kau dalam waktu 1 jam ini mau meditasi penyembuhannya, dijamin kau akan sembuh secara sempurna. Putuskanlah sendiri, ayah sengaja tak mewariskan ilmunya supaya aku terjajah olehnya selamanya. Baik, aku sendiri yang akan mencuri kitab itu. Ayah sedang menutup diri dalam 3 hari ini. Bukankah nasibku memang sangat bagus? Cadas Arang segera mengambil 2 benda pembuka formasi. Kristal penenang, serbuk pasir. Gua penyimpanan kitab ada di atas sana. Aku harus membuka kunci untuk mencuri kitab sakti itu. Ia berhati-hati sekali sebab ayahnya bersemedi di ruang bawah. Setiap anak tangga panjang dalam gua itu diberi kunci gaib. Bagi pendatang asing, ia akan terjebak, bahkan sebelum menginjak anak tangga ketiga. Karena sering ikut ayahnya, Cadas Arang telah mengenal baik tempat ini. Terdapat 2 pintu gua di ujung tangga. Ayah tak pernah mengizinkanku masuk ke dalam gua. Rasa bersalah yang besar menyelinap ke dalam sanubarinya. Kalahkan ayahmu, keputusan ada dalam tanganmu. Bujukan sesat itu memenangkan batinnya yang marah. Kitab itu tergantung di tengah-tengah gua, disinari cahaya dan dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh. Biar ku taburkan serbuk pasir anti-mistis untuk menjajalnya. Oleh pengalaman bersama ayahnya, keberanian dan percaya dirinya timbul. Lemparan pakaian yang dilumuri serbuk pasir itu mengundang keajaiban. Berbagai makhluk itu seperti terbakar. Lalu, serbuk pasir pembuka jalan. Terhamparlah pemandangan yang sesungguhnya, yang nyata. Kini akan muncul aksara gaib seperti yang diceritakan Ki Manggalar. Aku harus melompat dari posisi Z ke S, lalu ke titian H, diteruskan ke T, aku akan meraih kitab itu. Saat melompat dari Z ke S, tiba-tiba formasi aksara itu berputar-putar hingga menggeser posisi yang akan diraih oleh Cadas Arang. Ah, pusaran gaib. Sungguh luar biasa rancangan ayah untuk menjebak pencuri kitab sakti. Kalau aku tak bisa lepas dari pusaran ini, kaki dan tanganku akan mengalami kelumpuhan. Dengan kekuatan tulangku, aku bisa mencegah cedera yang parah. Darah sejati adalah pamungkas untuk menghentikan pusaran ini. Ia semburkan darah segala penjuru di sekelilingnya untuk membuka jalan baru. Benar, pusaran itu mendadak berhenti, tapi muncullah kabut darah yang pekat yang menyulitkan penglihatan. Pekat sekali sehingga untuk melihat tangan kita sendiri pun sulit. Mata dewaku gagal bekerja, mungkin ada yang kurang pada rapalanku. Aku harus menelan kristal penenang. Samar-samar Cadas Arang bisa melihat jelas posisi kitab itu. Cadas melayang-layang berusaha meraih kitab itu dengan hati yang berbunga-bunga. Namun laju layangnya berubah ketika ia hampir menyentuh kitab itu. Ia merasakan kenyerian di tubuh bagian bawahnya. Nyaris saja ia menjerit, setengah tubuhnya telah berada dalam mulut seekor hewan raksasa. Tonjokan itu dirapal Cadas Arang dengan penuh kegentaran. Duk, cerak. Namun segera kedua tangannya tertangkap oleh 2 kepala ular itu. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Kita tengok Pangkon Bewana, Sinambar, Kalajengking Malam dan Racana diam-diam menyelamatkan Pangkon Bewana di saat tarung sengit sedang berlangsung. Suku Lembah Kekelaman Masa memiliki markas rahasia di jantung ibu kota. Banyak sekali orang-orang dari suku ini yang kasak-kusuk menyelamatkan Pangkon Bewana. Penginapan inilah yang sering digunakan untuk pertemuan rahasia antar mereka. Nek, raja kita terselamatkan. Nenek Jempati, ia satu dari 3 tetua suku Kekelaman Masa yang diseludupkan ke ibu kota dan bertindak sebagai pengatur misi penyelamatan Pangkon Bewana. Hehehe, bagus.
biar ku obati beliau sekarang. Pangkon Bewana memperoleh pengobatan hebat dari nenek yang piawai ini. Terima kasih nenek, itulah kewajibanku Baginda. Semua ini adalah usaha orang-orang di sekeliling Baginda. Tempat ini berbahaya untuk Baginda. Lebih baik Baginda pulang ke istana. Baginda, aku berniat tetap tinggal di sini untuk dijadikan mata-mata. Sebaiknya kau bisa menyelusup ke dalam istana untuk tahu segala sesuatunya. Hore, aku bisa tinggal bersama nenek lagi. Hehehe, kau memang sayang sekali pada nenek. Biar nanti nenek ajarkan jurus-jurus racun yang handal ya cucuku. Terima kasih nenek. Dengan tetap berada di sini, aku akan bisa terus bertemu dengan Raja Wali. Yang paling jujur sebenarnya adalah keinginannya untuk tak berjauhan dari Raja Wali. Istana Kekelaman Masa. Kedatangan Pangkon Bewana disambut hangat oleh Ratu Pelangi Sutera dan puterinya Kesturi Mekar. Ayah, aduh, sudah jadi gadis ayu molek kau nak. Ayah dan puterinya itu tenggelam dalam kegembiraan, sedangkan kegelisahan menyelimuti kalbu Pelangi Sutera. Ia cemas akan penyelewengannya dengan Sinengat terbongkar. Nanda, biarkan ayahmu ini meditasi penyembuhan dulu ya, baru kita bermain-main lagi. Ia memutuskan untuk menyusun kembali kekuatannya. 15 hari kemudian, Pangkon Bewana sudah duduk kembali di singgasananya. Selamat datang Baginda, semoga panjang usia Baginda. Berada 10 tahun dalam penjara langit tak menghilangkan kewibawaannya sebagai seorang pimpinan. Panglima, mana dia Sinengat, Winesi, Pawaka dan Ki Gaib? Sujud Baginda, hingga saat ini, belum ada berita dari mereka. Mereka muncul di negeri tak bertuan lalu menghilang begitu saja. Mungkin tewas, mungkin juga berkhianat Baginda. Membangkang, hukuman mati, yang juga harus dimusnahkan adalah Zof, harus. Aku mempunyai 2 pemecahan untuk menghadapi Raja Zof yang berkekuatan besar itu. Nasib dinasti Sang berubah drastis sejak kematian Kuraga, hingga timbul pula krisis Jabrik Wanara. Maka, Zof berniat menjadikan Raja Wali sebagai insan gaib, untuk dijadikan sebagai pelindung dan penerus dinasti Sang. Kalau kita bisa mencegah Raja Wali menjadi insan gaib, tentu keberlangsungan dinasti Sang terputus, mereka akan panik. Lalu, mungkin kita bisa memanfaatkan alis singit. Alis? Betul, tapi, bagaimana caranya? Ada baiknya menghadapkan alis singit yang sekarat itu kemari, Baginda bisa memeriksanya. Kumbang Gemawa bersama alis singit masuk setelah ada isyarat dari Panglima. Sujud Baginda, semoga Baginda panjang usia. Kalau kalian ingin ia sembuh, kalian harus patuhi aku. Tentu saja hal ini membuat Kumbang Gemawa bahagia luar biasa. Terima kasih Baginda, sesepuh alis singit, akhirnya kau tertolong juga. Nah, supaya ia tunduk padaku, aku akan memasukkan ke dalam tubuhnya seekor ulat berbisa saat aku mengobatinya nanti. Siapkan segala sesuatunya. Apa yang harus hamba persiapkan Baginda? Sampaikan amanatku pada nenek Jempati di ibu kota. Habisilah Raja Wali, Sinengat, Pawaka, Winesi dan Ki Gaib. Sujud Baginda, Uban, Petir, kita sudah sampai di ibu kota. Tengoklah, indah sekali ya. Puluhan kali lipat lebih besar dan indah dari negeri tak bertuan ya. 3 hari sebelum ultimatum itu, Raja Wali bersama Harimau Uban dan Bocah Petir telah tiba di ibu kota negeri. Mengingat utusan Pangkon Bewana bergerak cepat dalam memburunya, sempatkah kiranya Raja Wali bertemu langsung dengan Raja Zof atau kakak kandungnya Kamarastra? Dan bagaimana dengan malapetaka yang bakal mengancam alis singit ulat berbisa itu? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 36, Tahta Singgasana Pangkon Bewana. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.